Saat kita melangkah ke dalam gedung ini, kita disambut oleh ribuan foto yang menggambarkan wajah-wajah mereka yang pernah terperangkap dalam kengerian ini. Foto-foto ini adalah saksi bisu dari penderitaan yang tak terkatakan. Mereka adalah orang-orang yang diambil paksa dari rumah mereka, dipaksa berjalan kaki menuju camp ini, dan di sini mereka menghadapi kematian atau kehidupan yang penuh siksaan. Di antara ribuan wajah yang ada, kita melihat manusia biasa, ayah, ibu, anak-anak, pasangan, teman-teman, semuanya memiliki kehidupan yang harusnya penuh dengan harapan. Tapi tiba-tiba direnggut oleh kekejaman yang tak terbayangkan. Foto-foto ini menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka yang kita kenal, ada individu-individu yang hidup, bermimpi, dan berjuang. Banyak dari mereka yang diambil hanya karena etnis, agama, atau keyakinan mereka. Mereka diperlakukan seperti barang, dikirim ke Auschwitz untuk diubah menjadi statistik angka yang terhapus dari sejarah. Namun, melalui foto-foto ini, kita diingatkan bahwa mereka bukanlah angka. Mereka adalah manusia dengan cerita mereka sendiri. Berpindah ke bagian lain dari camp ini, kita kini berada di penjara isolasi, tempat yang dikenal dengan namanya Blok 11. Disinilah para tahanan yang dianggap melawan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan camp dipenjara dalam kondisi yang sangat mengerikan. Penjara ini dengan dinding-dindingnya yang pekat dan dingin, menjadi saksi dari penderitaan yang tak terperikan. Di sini, para tahanan seringkali mengalami siksaan fisik dan mental. Mereka dibiarkan dalam kegelapan, kelaparan, dan ketakutan tanpa belas kasihan. Beberapa tahanan yang ditempatkan di sini seringkali tidak pernah keluar lagi karena mereka mati dalam penjara ini, atau dieksekusi di halaman belakang. Mereka yang masih hidup mengalami trauma yang begitu mendalam sehingga tak jarang mereka kehilangan akal sehatnya. Di dalam ruangan isolasi, para tahanan terpisah dari dunia luar, terkurung dalam penantian yang penuh ketidakpastian. Suasana ini adalah gambaran betapa kejamnya rezim Nazi, yang tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga semangat dan jiwa manusia. Blok 11 juga dikenal sebagai blok kematian bagi banyak tahanan. Di halaman belakang, para tawanan sering dieksekusi oleh regu tembak atau disiksa hingga mati dalam keheningan malam.
Setiap eksekusi meninggalkan bekas luka yang dalam bagi mereka yang menjalani hukuman, maupun bagi saksi mata yang hidup untuk menceritakan kisah mereka. Auschwitz I tidak hanya menyimpan kenangan tentang penderitaan, tetapi juga mengajarkan kita untuk tidak melupakan melalui ruang-ruang yang penuh dengan ingatan ini. Baik itu foto korban maupun penjara isolasi, kita diingatkan akan betapa pentingnya untuk menjaga nilai kemanusiaan. Di tengah kengerian yang menyelimuti Auschwitz, ada sebuah kisah yang mencuri perhatian tentang seorang anak 9 tahun yang terperangkap dalam penjara isolasi hanya karena sebuah tindakan sederhana, yaitu memberikan hadiah untuk temannya. Suatu hari, di tengah ketegangan dan penderitaan yang semakin mencekik, anak itu mengetahui bahwa salah satu temannya yang berada di barak yang sama akan segera dieksekusi atau dipindahkan ke tempat lain. Teman kecilnya itu sangat sedih, dan melihatnya dalam keadaan seperti itu membuat hati anak ini tergerak. Meski mereka hidup dalam kekurangan yang sangat parah, anak ini memiliki sesuatu yang berharga, sebuah potongan kecil roti yang ia dapatkan dari salah satu tawanan lain yang lebih beruntung. Dengan hati yang penuh kasih, ia memutuskan untuk memberi potongan roti tersebut kepada temannya sebagai hadiah, sebuah tanda persahabatan dan kasih sayang. Namun, di Auschwitz, kebiasaan sederhana seperti berbagi makanan atau memberikan hadiah tidak hanya dilarang, tetapi juga dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Memberi roti atau barang-barang lainnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan camp, yang mengharuskan semua tahanan untuk berfokus pada kerja paksa dan mempertahankan diri dalam kondisi yang sangat keras. Pemberian hadiah kepada sesama dianggap sebagai perlawanan kecil. Ketika tindakan ini diketahui oleh pihak berwenang, tanpa ampun, anak tersebut dihukum. Dalam kebijakan Nazi yang tak kenal ampun, apapun yang dianggap sebagai pelanggaran sekecil apapun bisa mengarah pada hukuman mati, siksaan fisik yang brutal atau penjara isolasi. Anak kecil yang penuh kasih ini dibawa ke blok 11, penjara isolasi yang terkenal di Auschwitz. Di dalam sel isolasi, tanpa pengertian lebih jauh tentang apa yang telah dilakukannya, anak itu hanya bisa merenung dan bertanya-tanya mengapa ia dihukum, hanya karena ingin menyenangkan temannya yang sedang menderita. Kehidupan di dalam sel isolasi begitu keras dan dingin, bahwa banyak tahanan, termasuk anak-anak, tidak bisa bertahan lama. Mereka hidup dalam kekurangan makanan, dipaksa menghadapi siksaan fisik, dan terisolasi dalam kesendirian yang tidak manusiawi. Meskipun dihukum karena tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, kisah anak ini menunjukkan bahwa meskipun di tengah kegelapan yang paling mencekam, harapan, cinta, dan persahabatan masih ada. Dalam keadaan terisolasi dan penuh penderitaan, ia tidak kehilangan hatinya penuh kasih sayang. Bahkan jika hanya dengan memberikan sebuah potongan roti kepada temannya. Tindakan itu, yang dianggap kecil oleh sebagian orang, merupakan bentuk keberanian yang luar biasa di tengah penindasan. Namun, seperti kebanyakan anak-anak di Auschwitz, anak ini tidak pernah keluar dari blok 11. Beberapa saksi sejarah mencatat bahwa banyak anak-anak yang berada dalam penjara isolasi seperti itu tidak bertahan lama, karena kondisi fisik dan mental mereka yang semakin memburuk. Ada kemungkinan bahwa anak ini akhirnya meninggal di sana, jauh dari orang tuanya, tanpa pernah merasakan kehangatan atau perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Kisah ini meskipun sangat tragis, mengingatkan kita pada daya tahan dan kemanusiaan yang masih bisa ada dalam diri anak-anak, bahkan di tengah ketidakberdayaan dan kehancuran. Anak yang memberikan hadiah untuk temannya hanya dengan niat baik adalah bukti bahwa meskipun dunia bisa menjadi sangat gelap, ada cahaya kecil yang tetap bertahan. Entah itu dalam bentuk kasih sayang, persahabatan, atau bahkan pengorbanan kecil yang dilakukan tanpa pamrih.